Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam saya ucapkan, assalamualaikum hadirin untuk semua. Kita jangankan yang lain, tubuh kita pun sesungguhnya bukan milik kita. Kalau memang milik kita, coba saja jagain. Walaupun kita olahraga, kita pergi ke salon supaya tetap segar, nggak akan mungkin bisa. Kenapa? Walaupun kita operasi, tetap pada saatnya tiba kembali peot. Setuju gak? Mohon maaf, jangan tersinggung seguru seilmu. Ya, cuma ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya nih tema yang saya angkat pada kesempatan kali ini judulnya adalah silaturahmi pembuka pintu bahagia. Setuju gak? Oh iya, harus setuju itu. Aktabasamu huwal ibadah, aktabasamu huwas sedekah. Bahwa yang namanya senyum itu sedekah. Sedekah paling murah itu adalah senyum. Dan ternyata senyum itu, kalau kita pelajari ilmu psikologi, itu ada yang namanya sel hormon di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah dengan senyum, itu akan meningkatkan yang disebut dengan hormon dopamin. Hormon dopamin itu adalah hormon kebahagiaan. Ya, cuman cara senyumnya harus 2 senti kanan, 2 senti kiri. Itu namanya senyum simetris. Kalau senyumnya tidak simetris, itu hormon yang naik adalah hormon noradrenalin, adalah hormon kecemasan, hormon stres. Makanya kalau senyum harus simetris. Coba saya ingin lihat dulu senyumnya. 1, 2, 3 senyum. Oh, kayak Bu Dewi Motik senyumnya luar biasa manis, ya kan? Tepuk tangan dulu dong untuk ibu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selain bersyukur kepada Allah, kita pun harus berucap terima kasih. Dan terima kasih yang paling pertama harus kita ucapkan kira-kira kepada siapa? Terima kasih kalau kepada Allah namanya bersyukur, itu terima kasih juga. Tapi kalau kepada manusia namanya syukron bahasa Arabnya. Syukur itu kepada Allah, syukron kepada manusia. Dan kira-kira syukron yang pertama kali yang harus kita ucapkan kepada siapa kira-kira? Kepada siapa? Tuhan. Hah? Pada Tuhan. Kan tadi syukur namanya. Orang tua. Kenapa orang tua? Kenapa orang tua? Karena orang tua sudah melahirkan kita, sudah merawat kita, betul gak? Siapa yang mengajarkan kita harus berterima kasih kepada orang tua? Siapa yang mengajarkan? Orang tua. Orang tua yang ngajarin siapa? Kakeknya. Kakeknya ngajarin siapa? Kakeknya lagi siapa? Oh, ternyata kebaikan dan keburukan kita tahu itu karena ada yang ngajarin, namanya guru. Guru itu bisa orang yang terdekat, bisa memang orang yang memang biasa memberikan ilmu. Dan ilmu kebaikan itu justru yang namanya kebaikan dalam konsep Islam itu al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa yang namanya kebaikan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menurunkan yang namanya kebaikan kepada manusia pilihannya, yang kemudian disebut sebagai Rasulullah inilah yang kemudian mengajarkan kepada sahabatnya, sahabatnya kepada sahabatnya lagi, sampailah kepada kita yang kemudian menjadi pewaris ajaran Nabi yang namanya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Makanya ada kalimat di dalam Al-Qur'an, atiullaha
tafsirannya bukan pemerintah, tapi tafsiran yang jumhur adalah ulama. Kenapa? Karena ulil amri itu artinya yang mengurusi segala urusan yang didasarkan dengan hukum, dan hukum yang benar adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan, wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dhalimun, wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak mengambil hukum dari hukum yang diambil dari Allah, maka dia termasuk orang yang tertutup hatinya, namanya kafirin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bahagia, bahagia ini letaknya di pikiran atau di perasaan? Ayo, bahagia letaknya di pikiran atau di perasaan? Di perasaan. Dan ternyata perasaan ini didominasi oleh kaum wanita dibandingkan bapak-bapak. Hasil penelitian para pakar psikolog dunia bahwa ternyata antara thinking dengan feeling, kira-kira lebih kuatan mana? Kata siapa? Oh, kata ibu. Dan memang betul, para pakar psikolog dunia menyebutkan bahwa feeling itu kekuatannya itu 1 berbanding 5.000. 1 feeling itu sama dengan 5.000 thinking. Buktinya apa? Ketika seseorang memiliki perasaan yang negatif, itu bisa hancur semuanya. Pikiran pun itu akan membuat kita menderita. Dan ternyata yang mendominasi perasaan itu adanya di perempuan atau di laki-laki? Di perempuan. Maka lihat, negeri ini pun itu nggak ada yang namanya bapak pertiwi, adanya ibu pertiwi. Ya. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kekuatan perasaan ini itu mendominasi tentang kehidupan kita. Maka saya pernah nulis buku judulnya Success Start from Feeling. Sukses itu berawal dari perasaan. Ketika kita merasa bahwa kita bahagia, maka kebahagiaan itu akan menghampiri diri kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi, Ana inda donni abdi. Kata baginda Nabi dalam sebuah hadis qudsinya, bahwa aku tergantung dari prasangka hambaku. Jadi kalau kita punya perasaan negatif, maka negatif itu akan ditarik oleh diri kita tanpa sadar. Ada sebuah konsep oleh orang-orang barat pada tahun 1906 yang disebut dengan law of attraction, hukum ketertarikan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat, orang-orang yang bersilaturahmi, maka itu akan didatangkan kebahagiaan. Kenapa? Karena silaturahmi ini tidak mungkin akan terjadi kalau kita tidak membuka diri untuk berbagi.